Aulia berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen kecilnya di Jakarta, air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat. Tangan kirinya memegang pisau cukur, dan dalam sekejap, ia menyayat pergelangan tangannya sendiri, darah merah segar menetes ke wastafel. Kenapa harus seperti ini, gumamnya, tapi suara telepon berdering memecah keheningan, dan nama Lina muncul di layar, sahabat karib yang baru saja ia cium di pesta malam tadi, yang kini mungkin akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis dari hujan semalam. Aulia, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, bangun dengan kepala penuh penyesalan. Malam sebelumnya, di pesta ulang tahun teman mereka di sebuah cafe di Kemang, alkohol telah membuatnya kehilangan kendali. Lina, sahabat sejak SMA, selalu ada di sisinya. Mereka berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Tapi bagi Aulia, itu lebih dari persahabatan. Sudah bertahun-tahun ia menyimpan perasaan itu, takut pada apa yang akan dikatakan keluarganya yang konservatif, atau masyarakat yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar di Indonesia. Ketika pesta memuncak, Aulia menarik Lina ke sudut gelap. "Lina, aku nggak bisa tahan lagi," katanya dengan suara gemetar. Lina tertawa, mengira itu lelucon mabuk. Tapi Aulia mendekat, dan bibir mereka bertemu dalam ciuman singkat tapi penuh gairah. Lina membeku, mata melebar, lalu mendorong Aulia menjauh. "Apa-apaan ini, Aul?" serunya pelan, tapi nada suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Aulia mundur, wajahnya memerah, dan buru-buru pergi dari pesta itu. Kini, di apartemennya, luka di pergelangan tangan Aulia bukanlah upaya bunuh diri sungguhan, tapi lebih seperti jeritan diam atas rasa sakit yang tak tertahankan. Ia membalut lukanya dengan kain, lalu mengangkat telepon dari Lina. "Aul, kita harus bicara," kata Lina di ujung sana, suaranya tegas tapi ada getar. Mereka sepakat bertemu di taman kecil dekat rumah Lina di Depok, pinggiran Jakarta yang lebih tenang. Saat tiba di taman, Aulia melihat Lina sudah duduk di bangku kayu, memegang secangkir kopi panas. Lina, 20 genep tahun, adalah seorang guru yang selalu terlihat ceria, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang bisa menyinari ruangan. Tapi hari ini, matanya merah, seperti habis menangis. "Kenapa kamu lakuin itu semalam?" tanya Lina langsung, tanpa basa-basi. Aulia duduk di sebelahnya, menatap tanah. "Karena aku cinta sama kamu, Lin, bukan sebagai sahabat. Lebih dari itu." Lina terdiam lama. Angin sepoi menyapu daun-daun pohon di sekitar mereka. Aku nggak tahu harus bilang apa. Keluargaku, Aul. Mereka sangat religius. Ayahku bilang orang seperti itu dosa besar. Kata-kata itu seperti pisau bagi Aulia. Ia tahu latar belakang Lina, keluarga Muslim taat di Jawa Barat, di mana pernikahan beda jenis adalah norma, dan sering dianggap sebagai pengaruh Barat yang rusak. Aulia sendiri berasal dari keluarga serupa di Jakarta, ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu mengingatkan tentang jalan yang benar menurut agama. Tapi Aulia tak bisa mundur. "Lin, ini bukan pilihan. Ini aku. Aku udah coba lawan perasaan ini bertahun-tahun. Tapi setiap kali lihat kamu, hati aku hancur kalau nggak bisa bilang." Lina memegang tangan Aulia, tapi bukan dengan kehangatan, lebih seperti belas kasih. "Aku sayang kamu sebagai sahabat, Aul. Tapi ini nggak bisa. Aku takut. Apa kata orang? Apa kata keluargaku kalau tahu?" Percakapan mereka berlanjut hingga sore, penuh air mata dan argumen. Aulia memohon Lina untuk memikirkan ulang, tapi Lina pergi dengan janji, "Aku butuh waktu." Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Ia mengingat masa kecil mereka, bermain di sekolah,
berbagi rahasia pertama tentang cowok-cowok yang mereka suka, tapi bagi Aulia, itu semua bohong untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya. Kini, pengakuan itu seperti bom waktu. Apakah Lina akan cerita ke orang lain? Apakah ini akhir persahabatan mereka? Keesokan harinya, di kantor desain Aulia di Tamrin, ia mendapat pesan dari Lina, "Aku cerita ke ibu." "Ma." Hati Aulia jatuh. Ibu Lina, seorang wanita paruh baya yang dikenal ketat, pasti akan bereaksi buruk. Aulia buru-buru telepon Lina. "Kenapa, Lin? Kenapa nggak kasih aku waktu?" Lina menangis di telepon. "Aku panik, Aul. Aku nggak bisa bohong ke ibu. Dia bilang aku harus jauhin kamu, kalau nggak, aku bisa kena pengaruh buruk." Itu adalah pengkhianatan pertama. Aulia merasa dunia runtuh. Ia tahu ini baru permulaan. Keluarganya sendiri belum tahu, tapi kalau rumor menyebar di lingkaran teman mereka, segalanya bisa hancur. Aulia memutuskan untuk bertemu Ibu Lina, mungkin bisa jelaskan. Tapi saat ia tiba di rumah Lina di Depok, pintu dibuka oleh ayah Lina, wajahnya marah. "Kamu yang bikin anakku bingung. Pergi dari sini sebelum aku lapor polisi." Aulia mundur, hatinya hancur. Di Indonesia, meski hukum tak secara eksplisit melarang diskriminasi sosial dan ancaman dari kelompok radikal selalu ada. Ia pulang dengan air mata, tapi tekadnya tumbuh. Ia harus lawan ini, meski harus sendirian. Hari-hari berikutnya, Aulia menghindari Lina. Tapi Lina datang ke apartemennya malam itu, memeluk Aulia erat. "Aku salah, Aul. Aku takut, tapi aku juga merasakan sesuatu." Kata-kata itu membuat Aulia terkejut. Apakah ini harapan baru? Mereka berbicara semalaman. Lina mengaku pernah merasakan tarikan yang sama, tapi ditekan oleh norma masyarakat. Mereka memutuskan untuk coba, diam-diam. Tapi rahasia itu tak bertahan lama. Seorang teman pesta melihat ciuman mereka dan mulai gosip. Segera, keluarga Aulia tahu. Ibu Aulia menelepon, "Kamu bikin malu keluarga. Kalau nggak berubah, jangan pulang lagi." Aulia terjebak antara cinta dan keluarga. Hubungan Aulia dan Lina mulai berkembang dalam diam, seperti bunga yang mekar di malam hari, jauh dari pandangan orang. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, kai kecil di pinggiran Bogor, atau taman sepi di Jakarta Selatan. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan, penuh dengan campuran euforia dan ketakutan. Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi ia tahu ini adalah permainan berbahaya di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Lina yang awalnya ragu mulai terbuka. "Aku ingat pertama kali lihat kamu di SMA, Aul. Kamu selalu beda, kuat. Mungkin itu yang bikin aku tertarik," katanya suatu sore saat mereka duduk di tepi sungai Ciliwung yang kotor tapi romantis bagi mereka. Tapi Lina juga berbagi beban, pekerjaannya sebagai guru membuatnya rentan terhadap rumor. "Kalau sekolah tahu aku bisa dipecat. Orang tua murid nggak mau anaknya diajar orang seperti kita." Aulia mengangguk, memahami. Ia sendiri menghadapi tekanan di kantor. Rekan kerjanya, yang sebagian besar konservatif, mulai bertanya kenapa ia jarang bergaul dengan cowok. "Kapan nikah, Aul? Umur segini kok masih single?" tanya bosnya suatu hari. Aulia tersenyum paksa, tapi dalam hati, ia marah pada norma yang memaksa pernikahan sebagai ukuran keberhasilan. Konflik pertama muncul ketika keluarga Lina mengatur perjodohan. Ayah Lina, seorang pensiunan pegawai negeri, memperkenalkan Lina pada seorang pria bernama Rial, anak teman bisnisnya. "Ini untuk masa depanmu, nak," kata ayahnya. Lina panik, tapi tak bisa menolak langsung. Ia cerita ke Aulia, dan Aulia marah.
Kamu mau nikah sama dia? Itu artinya apa buat kita? Mereka bertengkar hebat di apartemen Aulia. Lina menangis, aku nggak mau, tapi kalau tolak, keluargaku curiga. Mereka udah mulai tanya kenapa aku sering keluar malam. Aulia memeluknya, tapi ada keraguan di hatinya. Apakah Lina benar-benar berkomitmen, atau ini hanya pelarian sementara? Untuk membuktikan, Lina memutuskan menolak perjodohan itu. Ia bilang ke ayahnya bahwa ia belum siap, tapi ayahnya marah. Kamu pasti ada yang disembunyikan. Siapa cowoknya? Lina diam, dan ayahnya mulai mengawasi. Ia bahkan memeriksa ponsel Lina, menemukan pesan ambigu dari Aulia. Ini apa? Kamu sering banget sama Aulia. Jangan-jangan, duganya. Lina dipaksa tinggal di rumah, dilarang keluar. Aulia cemas, menelepon berulang kali tapi tak diangkat. Akhirnya, ia nekat datang ke rumah Lina malam-malam. Melalui jendela kamar Lina, mereka berbisik. Aku takut, Aul. Ayah bilang kalau aku salah jalan, dia akan usir aku. Aulia memegang tangannya melalui jeruji. Kita lawan bareng. Lari kalau perlu. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Lina memilih kabur ke apartemen Aulia. Mereka hidup bersama secara diam-diam, tapi uang menipis. Aulia bekerja lebih keras, sementara Lina mencari pekerjaan baru sebagai tutor online untuk menghindari pengawasan. Kehidupan mereka penuh ketegangan, setiap ketukan pintu membuat mereka takut itu keluarga atau polisi. Suatu hari, saudara laki-laki Lina, Andi, datang ke apartemen. Ia marah, memukul pintu. Buka. Aku tahu Lina di sini. Aulia membuka, dan Andi mendorong masuk. Kalian apa-apaan? Ini dosa. Lina, pulang sekarang. Lina berdiri di belakang Aulia, gemetar. Aku cinta Aulia, Kak. Ini bukan dosa, ini hati aku. Andi tertawa sinis. Hati. Kamu kena pengaruh setan. Kalau nggak pulang, aku cerita ke semua orang, termasuk kantor Aulia. Ancaman itu nyata. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang anti-LGBTQ nasional, fatwa dari ulama dan diskriminasi sosial bisa menghancurkan karir. Aulia memohon, biarkan kami bahagia. Kami nggak ganggu siapa-siapa. Tapi Andi pergi dengan amarah, dan besoknya, rumor menyebar di media sosial lingkaran mereka. Teman-teman mulai menjauh. Bos Aulia memanggilnya, ada gosip buruk tentang kamu. Benar enggak? Aulia menyangkal, tapi ia tahu ini akhir. Ia dipecat dengan alasan kurang okus. Kehilangan pekerjaan membuat Aulia depresi. Ia mulai menyalahkan Lina. Kalau kamu nggak kabur, ini nggak akan terjadi. Lina menangis, aku korbankan segalanya buat kamu. Pertengkaran mereka semakin sering, mengungkap retak dalam hubungan yang baru lahir. Di tengah itu, Aulia bertemu dengan komunitas LGBTQ online di Jakarta. Ia bergabung dengan grup rahasia, bertemu orang-orang seperti dirinya. Salah satunya, Maya, seorang aktivis, memberi nasihat. Kalian harus kuat. Banyak yang alami ini. Tapi jangan biarkan masyarakat menang. Aulia terinspirasi, tapi Lina ragu. Aku nggak siap jadi aktivis, Aul. Aku cuma mau hidup normal sama kamu. Perbedaan itu menjadi benih konflik baru. Aulia ingin terbuka, Lina ingin sembunyi. Saat tinggi ketegangan, Lina mendapat telepon dari ibunya yang sakit. Pulanglah, nak. Ibu kangen. Lina terguncang. Apakah ia harus kembali mengorbankan cinta untuk keluarga? Keputusan Lina untuk pulang ke rumah orang tuanya seperti bom yang meledak di hubungan mereka. Aulia memohon, jangan pergi, Lin, ini jebakan.
Tapi Lina bersikeras, ibu sakit, Aul. Aku harus lihat dia. Dengan hati berat, Lina pergi, meninggalkan Aulia sendirian di apartemen yang kini terasa kosong. Di rumah, Lina disambut pelukan ibunya, tapi ayah dan Andi menunggu dengan wajah tegas. Kamu harus janji tinggalkan gaya hidup itu, kata ayahnya. Lina menangis, tapi dalam hati, ia masih mencintai Aulia. Ia berpura-pura setuju, ya. Aku salah. Tapi diam-diam, ia tetap hubungi Aulia lewat aplikasi rahasia. Aulia sementara itu berjuang mencari pekerjaan baru. Ia relaunching sebagai desainer, tapi klien menurun karena rumor. Ia semakin terlibat dengan komunitas LGBT, menghadiri pertemuan rahasia di sebuah rumah di Menteng. Di sana, ia bertemu cerita-cerita mirip, orang tua yang mengusir anak, teman yang memutus silaturahmi, bahkan ancaman kekerasan dari kelompok intoleran. Maya, aktis itu, mendekati Aulia lebih dekat. Kamu kuat, Aul. Kamu bisa jadi suara bagi yang lain. Aulia tertarik, tapi perasaan bersalah pada Lina menghantui. Apakah ini pengkhianatan? Saat Lina kembali ke apartemen setelah seminggu, ia melihat Aulia berubah, lebih percaya diri, tapi juga lebih jauh. Kamu ketemu siapa aja selama aku pergi, tanya Lina curiga. Aulia cerita tentang komunitas. Lina marah, kamu mau bikin kita lebih terancam. Aku udah janji ke keluarga untuk berubah. Pertengkaran meledak. Aulia berteriak, berubah. Kamu mau bohong seumur hidup. Ini bukan penyakit, Lin. Lina pergi lagi kembali ke rumah orang tuanya. Bulan berikutnya adalah neraka bagi Aulia. Ia mendengar Lina mulai dekat dengan Rial, pria perjodohan itu. Apakah Lina benar-benar menyerah? Aulia memutuskan konfrontasi. Ia datang ke sekolah Lina, menunggu di gerbang. Saat Lina keluar, Aulia menariknya ke samping. Kamu beneran mau nikah sama dia? Lina menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku nggak punya pilihan, Aul. Keluargaku tekan terus. Kalau nggak, mereka ancam potong bantuan. Aulia merasa dikhianati. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Lina menggeleng, ini untuk lindungi kita. Kalau aku nikah, rumor berhenti. Tapi Aulia tahu itu bohong. Ini adalah pengorbanan yang salah. Malam itu, Aulia minum sendirian di bar kecil. Maya muncul, menghibur. Lina takut, Aul. Tapi kamu nggak bisa tunggu selamanya. Ada tarikan antara mereka, tapi Aulia tolak. Ia masih cinta Lina. Esoknya, kejadian besar terjadi. Andi, saudara Lina, menyerang Aulia di jalan. Jauhin adik aku, serunya, memukul Aulia hingga memar. Aulia lapor polisi, tapi polisi acuh, ini urusan keluarga. Ini membuka mata Aulia pada ketidakadilan sistem di Indonesia terhadap LGBT. Lina tahu kejadian itu dan datang ke apartemen Aulia, marah pada Andi. Aku minta maaf, Aul. Aku nggak mau kehilangan kamu. Mereka berdamai, tapi rapuh. Lina putus dengan Rial, tapi keluarganya marah besar. Ayah Lina mengusirnya, kamu bukan anakku lagi. Lina pindah permanen ke Aulia. Mereka berjuang finansial, tapi cinta mereka tumbuh. Namun, tekanan sosial terus, tetangga gosip, teman lama menjauh. Aulia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman LGBT di Indonesia, mendapat dukungan tapi juga ancaman online. Suatu hari, Maya mengajak Aulia ke demo kecil untuk hak LGBT. Aulia ragu, tapi ikut. Di sana, ia lihat kekuatan komunitas. Tapi oto Aulia bocor, dan keluarga Lina lihat. Andi datang lagi, kali ini dengan teman-temannya. Kalian harus diobati. Mereka memaksa Lina pulang.
Aulia berjuang, tapi kalah jumlah. Lina dibawa pergi, menangis. Aulia sendirian lagi, hatinya hancur. Ia memutuskan balas, ia akan buka identitas di blog, cerita semuanya untuk lawan diskriminasi. Setelah penculikan Lina oleh Handi, Aulia panik. Ia hubungi polisi, tapi lagi-lagi ditolak, bukan penculikan, ini urusan keluarga. Aulia tahu ia harus bertindak sendiri. Dengan bantuan Maya dan komunitas, ia telusuri kemana Lina dibawa. Ternyata ke sebuah pusat rehabilitasi di pinggiran Bandung, tempat yang katanya mengobati orang dengan terapi konversi, sesuatu yang masih ada meski dikecam internasional. Aulia nekat pergi ke sana. Di depan gerbang pusat itu, yang terlihat seperti rumah biasa tapi dijaga ketat, ia pura-pura jadi saudara. Aku mau ketemu Lina, katanya. Penjaga ragu, tapi akhirnya izinkan. Di dalam, Lina terlihat lelah, mata cekung. Mereka bilang aku sakit, Aul. Mereka paksa aku doa terus, bilang ini setan. Aulia marah, memeluk Lina. Ini bukan sakit. Kita harus keluar. Tapi pengawas datang, memisahkan mereka. Kamu juga butuh pengobatan, katanya. Aulia lari, tapi hatinya terbakar. Ia kembali ke Jakarta, merencanakan penyelamatan. Dengan Maya, mereka hubungi LSM Hak Asasi Manusia. Ini pelanggaran hak, kata pengacara mereka. Tapi proses lambat. Sementara itu, Aulia dapat pesan dari Lina, aku tahan, tapi cepat. Aulia memutuskan risiko, ia infiltrasi pusat itu malam-malam. Malam hujan deras di Bandung, Aulia memanjat pagar belakang. Ia temukan Lina di kamar terkunci. Ikut aku, bisiknya. Lina ragu, kalau gagal, kita mati. Tapi mereka lari, melompati pagar, lari ke mobil Maya yang menunggu. Mereka kabur ke Jakarta, bersembunyi di rumah aman komunitas. Lina trauma, mereka bilang aku akan ke neraka kalau terus sama kamu. Aulia menghibur, itu bohong. Cinta kita suci. Hubungan mereka pulih, tapi luka dalam. Keluarga Lina tak menyerah. Ayahnya lapor polisi, tuduh Aulia penculikan. Polisi datang ke rumah aman. Aulia dan Lina diinterogasi. Ini bukan penculikan, aku ikut sukarela, kata Lina. Tapi polisi bias, kalian langgar norma masyarakat. Dengan bantuan pengacara, mereka bebas. Tapi nama mereka bocor ke media. Berita lokal tulis, pasangan lesbian kabur dari rehabilitasi. Rumor meledak. Aulia kehilangan semua klien, Lina tak bisa ajar lagi. Mereka pindah ke Bali, harap lebih toleran. Di sana mereka mulai hidup baru, Aulia buka studio desain kecil, Lina jadi seniman. Tapi masa lalu menghantui. Andi datang ke Bali, memohon Lina pulang. Ibu sakit karena kamu. Lina terguncang, aku sudah pilih, Kak. Andi pergi, tapi tinggalkan bom, ia cerita ke keluarga Aulia. Ibu Aulia datang ke Bali, menangis. Kembalilah, nak. Kami bisa obati kamu. Aulia tegas, ini bukan penyakit, Bu. Ini aku. Ibu pergi dengan hati hancur, memutus hubungan. Konflik puncak datang ketika Aulia diundang bicara di konferensi di Jakarta. Ia setuju, ingin jadi suara. Lina takut, jangan, Aul. Bahaya. Tapi Aulia pergi. Di panggung, ia cerita kisah mereka, dapat aplause tapi juga protes dari demonstran anti di luar. Malam itu, serangan terjadi. Kelompok radikal serang hotel konferensi. Aulia terluka, dipukul. Lina datang, menangis di rumah sakit. Ini harga yang harus dibayar. Aulia mengangguk, ya untuk kebebasan. Mereka pulih, tapi hubungan retak. Lina bilang, aku capek, Aul. Mungkin kita pisah sementara.
Aulia hancur, jangan tinggalkan aku. Tapi Lina pergi ke rumah teman di Surabaya, butuh ruang. Aulia sendirian lagi, merefleksikan. Apakah perjuangan ini worth it? Ia tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller anonim. Lina baca dan kembali. Aku salah. Kita lawan bareng. Reni, Aulia dan Lina di Surabaya penuh emosi. Lina memeluk Aulia, aku takut kehilanganmu, tapi juga takut hidup seperti ini selamanya. Aulia mengerti, kita nggak bisa ubah masyarakat sekaligus, tapi kita bisa ubah diri kita. Mereka memutuskan kembali ke Bali, membangun hidup dengan hati-hati, bergabung komunitas, tapi tak terlalu ekspos. Tapi tantangan baru muncul. Aulia mendapat ancaman death online setelah bukunya populer. Kalian akan dibakar, tulis salah satu. Lina panik, ingin pindah negara. Australia atau Belanda, di sana lebih aman. Aulia ragu, ini tanah air kita, Lin, kita harus bertahan. Debat mereka intens. Lina argumen tentang keselamatan, Aulia tentang identitas. Akhirnya, mereka kompromi, tetap di Indonesia, tapi lebih low profile. Aulia hentikan aktivisme publik, fokus pada pekerjaan. Tahun berlalu, hubungan mereka stabil. Mereka adopsi gaya hidup sederhana, pagi jalan-jalan di pantai Bali, malam berbagi cerita. Tapi luka lama tak hilang. Lina kadang mimpi buruk tentang rehabilitasi, Aulia tentang pengkhianatan keluarga. Suatu hari, Ibu Lina datang ke Bali. Aku minta maaf, nak. Aku lihat kamu bahagia. Rekonsiliasi lambat, tapi mulai. Ayah Lina masih keras, tapi ibu diam-diam dukung. Keluarga Aulia juga melunak, meski tak sepenuhnya terima. Cinta mereka tumbuh lebih kuat melalui badai. Tapi di akhir, Aulia bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini benar? Mereka kehilangan pekerjaan, keluarga, teman, tapi dapatkan kebebasan hati. Kisah ini berakhir dengan mereka berdiri di pantai saat matahari terbenam, tangan bergandengan. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang yang dilarang masyarakat merupakan pilihan egois yang merusak, atau keberanian yang layak dibayar dengan segala harga?